juga mana yang kita sudah melakukan perjanjian damai dengan korban. Perjanjian damai dengan korban. Ya, dan ditandatangani juga asli. Ya. Korban dan klien kami itu sudah ada di Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU. Dan Mas DU di video kali ini ingin membahas yang lagi viral ya, dimana ada seorang dokter yang melakukan tindakan yang benar-benar luar biasa, menjijikkan guys ya. Ya ini oknum ya, bukan dokter pada umumnya, tapi ini hanyalah oknum, tapi ini menjadi sorotan publik ya. Oke, beritanya sudah viral ya, bahwa dokter tersebut melakukan dalam tanda kutip pemerkosaan ya terhadap pasien ya, bukan pasien ya. Jadi anaknya pasiennya, ada pasien yang sedang sakit kritis, anaknya nungguin gitu guys ya. Itu ya akhirnya bisa terjadi korban pemerkosaan. Ya Allah, ini sungguh-sungguh miris guys ya. Kalian sudah pada dengar mungkin ya beritanya. Cuman ini yang menarik ya, hal terbaru ini ya. Ternyata korbannya nggak cuma satu dan nggak cuma dua ya. Hari ini aja udah ada dua yang lapor ya. Dan ini sedang diselidiki oleh kepolisian ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kemungkinan ya diduga pelakunya ini nggak berhenti cuman di si dokter ini aja ya. Karena diduga nggak mungkin lah ya kalau dia melakukan sendirian seperti itu ya. Dan kalaupun dia benar-benar sendirian, setidaknya ada orang-orang yang melakukan pembiaran. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas. Gimana? Ikuti terus ya selengkapnya di video ini. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita bahas dengan melihat di video pertama ya. Let's go ya, dari beritanya dulu guys ya. Dokter perkosa keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung dianggap memalukan. Baru-baru ini pelaku berinisial BAP, seorang dokter PPDS semester 2 dari Unpad, tinggal penyesalan setelah tidak sanggup menahan hasrat membius keluarga pasien berusia 21 tahun dengan modus cek darah sampai korban tidak sadarkan diri lalu memperkosanya. Polisi berhasil mengamankan kondom hingga peralatan medis sebagai barang bukti. Aduh, gimana menurut kalian nih? Kok bisa ya di tempat seaman rumah sakit kejadian seperti ini bisa terjadi gitu? Ya. Dokter perkosa keluarga pasien di RS lanjut Hasan. Ya ke berikutnya. Bantu repost sebanyak-banyaknya di IG. Mungkin teman-teman kalian juga udah banyak yang repost. Ini orang jahat banget, dia bener-bener mencoret citra dokter di Indonesia sih menurut gue. Kronologi singkatnya gini, jadi ada seorang perempuan yang ayahnya itu masuk ke ICU dalam keadaan butuh darah. Sebagai anak yang baik, si perempuan ini maju paling depan dong, pengen bantu donor darah. Ya, Tiba-tiba niatnya kebetulan baik ya. disamperin sama dokter barusan untuk cross match. Intinya mau ngetes lah apakah golongan darah dan juga resusnya itu sama dengan ayahnya. Tapi malah si perempuan ini dibawa ke gedung baru lantai 7, which is katanya itu lantainya masih kosong. Jadi ini motifnya udah ada dong, gak bisa ngelak bilang hilaf dong. Sesampainya di tempat tersebut, namanya orang awam, tiba-tiba perempuan ini disuruh ganti baju pasien. Udah deh, disuntikan bius, mungkin perempuannya ini langsung tidak sadarkan diri, langsung dijeder. By the way, ini kejadiannya tengah malam guys, dan katanya korbannya ini baru sadar, baru siuman itu sekitar jam 4 pagi, itu pun dia jalan masih sempoyongan. Dan lo bayangin aja, niat hati pingin cek darah, kok bangun-bangun tiba-tiba Meki sakit. Untungnya perempuan ini pintar dan gak denial, dia langsung ke obgyn, visum, dan bener aja ternyata di dalam pepeknya itu ada sperm. Yang bikin lebih sakit hatinya lagi sih ya, menurut gue dikabarkan bapak dari si perempuan ini tuh udah meninggal guys. Jadi seancur itu ya, jadi si perempuan ini kalian bayangin aja nungguin orang tua sakit itu bener-bener dakdikduk loh guys. Niat hati kita pengen menolong orang tua, ternyata malah dilecehkan. Gak lama dari situ menerima kabar orang tua udah gak ada. Tapi info terbarunya, katanya memang si dokter ini akan ditahan selama 12 tahun guys. Dengar-dengar sih ya, si dokter ini tuh sebetulnya udah menikah guys. Dan katanya foto istrinya tuh udah banyak tersebar, katanya istrinya tuh cantik.
Makanya jadi bingung nih, kenapa sih Pak sampai harus melakukan kriminal kayak begitu? Kan kalau udah kayak begini, citra dokter jadi jelek ya. Gue yakin nih nanti bakal banyak orang tua di luar sana, anaknya perempuan nih, anak semata wayangnya mau ke dokter, bapaknya langsung bilang, jangan Neng, bapak temenin aja. Neng lupa emang kejadian kemarin tuh, kasus yang kemarin. Padahal seharusnya dokter itu bisa menjadi orang yang paling bisa dipercaya. Misalkan nih, kita di luar sana, boleh nggak orang asal megang-megang badan kita? Nggak boleh. Tapi ketika kita ke dokter, boleh banget dokter, silahkan pegang. Biar dokter bisa tahu saya sakit apa, ya kan? Di luar sana ada orang yang nyuruh kita buka baju, pasti kita nggak ngebolehin. Tapi kalau dokter yang nyuruh kita buka baju, buka langsung, gua buka. Nih dok, coba dicek. Tapi sekarang ternyata dokternya malah kayak begini. Ingat ya guys, nggak semua dokter kayak begitu. Banyak banget di luar sana dokter yang memang baik, tulus dari hati. Ini hanya oknum aja. Bantu repost sebanyak-banyaknya jadi di sekali IG. lagi itu prosesnya. Pada akhirnya pokoknya itu si anak pasien tadi dibius guys ya. Ini menjadi hal yang perlu ditanyakan ya. Karena untuk mengakses obat itu ya, bius dalam dosis yang tentunya melebihi normalnya ya kan, karena dibius total itu sampai tengah malam sampai pagi guys. Dan kalau kita di dunia medis mungkin ya, kalau Mas Dewi sih tahu sedikit-sedikit, Mas Dewi bukan orang medis tapi kan ya sering lah ya antar orang sakit seperti itu. Setiap kali mau ada tindakan anestesi itu kan biasanya itu nggak cuma satu orang yang mengetahui ya. Ini soalnya kan berkaitan dengan itunya ya, obatnya seperti itu. Pasti ada pihak lain juga ya, ada pihak-pihak itu yang meng-ACC ini dikasih. Tentunya berkaitan dengan pembayaran juga, nanti kan biayanya lebih tinggi lagi kan kalau kadarnya yang lebih lebih tinggi lagi seperti itu. Ini apakah memang dokternya sendiri yang nyiapin atau ada akses ke rumah sakit atau ada temannya atau apa yang bisa diajak kerjasama atau gimana, nggak tahu ya kan. Itu ya. Dan juga di ruangan lantai 7 tadi ini gimana, apakah dia benar-benar sendiri itu ya, berinisiatif itu ya. Itu kita sangat-sangat gimana ya, kayaknya sih kalau dia beraksi sendiri ini masih perlu dipertanyakan ya. Oke, lanjut ya. Ini dia definisi dokter kampret dan bangsa. Udah ngebius, merkaos cewek, malah mau bundir lagi. Seorang dokter residen anestesi di Bandung, berinisial PA. Emang PA nih bocahnya. Ditetapin jadi tersangka karena ngebius dan merkaos seorang perempuan yang lagi nemenin bapaknya dirawat di ICU rumah sakit. Gak habis pikir gue. Jadi ceritanya, si dokter ini nawarin bantuan buat cross match darah, biar cepet katanya. Tapi ternyata itu cuma modus. Korban diajak ke lantai 7 guys, yang ternyata masih kosong. Di sana korban disuruh ganti baju pasien. Udah ganti nih. Dokter ini nyuntikin midazolam, itu obat penenang yang bisa bikin yang nggak sadar gitu. Emang suka dipakai buat anestesi. Nah, kejadian ini tengah malam. Si kampret itu nungguin korban sampai sadar sekitar jam 4 pagi. Dan korban sempat kelihatan jalan sempoyongan di lorong rumah sakit setelah bangun gitu. Yang bikin makin nyesek. Korban ini nggak ngerasa sakit cuman di bagian tangan bekas infus atau yang katanya pengen buat darah itu. Tapi juga di bagian vitalnya tuh, Bang. Akhirnya dia minta visum. Ditemuin ada bekas bahkan juga ada bekas tercecer di lantai, lo bayangin. Dan kejadiannya ini tanggal 18 Maret 2025. Dan baru 5 hari kemudian, pelaku ditangkap di apartemennya di Bandung. Parahnya lagi tau nggak? Sebelum ditangkap, si kampret sempat nekat buat coba bundir dengan motong tapi gagal, mampus. Akhirnya dia dirawat sebentar dan terus ditahan. Dan sekarang kasusnya udah masuk tahap penyidikan, guys. Dan Polda Jabar udah ngumpulin semua bukti. Dan si PA tuh emang resmi jadi tersangka. Kampusnya dia juga udah mecat dia dari program pendidikan. Bahkan Kemenkes udah nge-ban dia seumur hidup buat lanjut pendidikan di rumah sakit tersebut. Pokoknya semoga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ketabahan dan juga kekuatan untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Ini dia definisi dokter kampret dan bangsa. Udah ngadon merkosa anak batu di situ boga salah teu boga naon, kalau tak kergering diperkosa kumana gelo mana teh. Ini emosi banget ya Di bahasa Sunda guys ya. Emangnya kamu sebagai dokter nggak tahu teknologi yang namanya jajan aww gitu di dunia ini 2025. Loba aww yang bisa kamu jajan. Tapi kak, ayo lebih persik ya laguna. Jangan jajan kan gitu.
karena aya teh teknologi bisa orang teh jajan aja dari awal aya didinya cigan menggering cigan manehnya edan bisa ieu dokter residu yang mana residen dah dokter residen di RSHS mencabuli anak pasien dicabuli besti dicabuli Masya Allah tabarakallah si ieu nya aingnya yang ngajenggut banget eta karena dokter ieu tah. Jadi kenapa disebut dokter residen? Dia ini adalah dokter yang muncul kurang dokter magang teh geuning anu keur ujian praktek bener lah nya kata simpelnya adalah ini adalah dokter PPDH paha depan PPD itulah pokoknya ya. Jadi amun dokter kan S1 bisa lulus ya sarjana dokter tapi can bisa jadi dokter lamun can praktek heula pengen jadi spesialis ya dia. Jadi kita dokter umum urang tah nyokot lah S2 hayang jadi dokter spesialis spesialis kulit spesialis anestesi spesialis jantung spesialis organ dalam spesialis THT dokter spesialis gitu teh urang manehna teh kudu sakolah lah S2 beb kudu S2 heula tanggeus S2 teh eta teh jadi si residu eta jadi residen tah ka mana misalnya teh di sakolahan manehana teh abe residenna di mana we kitu misalnya teh di RS mana gitu tah masih ablahu ieu mah ya, kalian yang ngerti bahasa Sunda bisa tolong diterjemahkan ya. Mas dia sendiri agak bingung sebenarnya ya. Oke, tapi kita hargai ya. Karena gini kejadiannya ini di wilayah itu ya Jawa Barat ya. Jadi gak apa-apa lah ya kita dengerin bahasa Sunda nih ya. Nanganan di RSHS tah si dokter Blegugi mah di Unpad si ieu teh nya S2 nate nyokot spesialis anestesi paragi anu ngebius amun rek di operasi gitu tah geus ya intinya mau spesialis anestesi ya tah si ablahu ieu teh nya deui ngaranna satahara yang nyaho pisan yang ngejenggut aing mah hayang apal ngaranna eta dokter ablahu eta hayang ngajenggut geserukeun beungeuna kan temo kranginang amit pisan aing mane jajan sakitarna sekolah kedokteran S2 begug biar aku jajan awewe teh begug 200 ribuan oge aya sampean urang mah naon micet naon itu kenapa enggak pesan aja jajan aja gitu loh ada micet ya niat naon kumaha dikitu-kitu amit aku mah amit banget ya Allah cing dijauhkeun ti iblis siga nu kieu tah amit pisan atuh perkosa tuh eta anak pasien cenah anak 21 tahun kene budak awewe budakna pasien bapak teh gegering di RSHS teh diperkosa atuh ku dokter nak ujubillah min dalik tah jadi kan si eta teh geus nya eta keur mencegah koas kitu lah cek urang mah PKL mun kalau anak SMA SMK itu PKL lah lain karyawan RSHS lain dokter RSHS mana teh tahara teh mah diciruhan mun kudu boga RSHS tah oge teh hayang boga nu karar itu tah geus we ai manehna teh kieu cenah rek transfusi darah naon sih pokona mah tapi teh cenah teh menang di baturan ku keluarga dibawa digugug tah anu kan aya ruangan anyar di RSHS karek dibangun teh di tukang geuningan deket jenazah teh geuning ruang jenazah eta tah di dinya kan anyar cenah teh geus abus kadinya kita ganti ke baju operasi jadi dina calana naon segala kudu dibuka cenah kitunya nah disuntik jam hiji peuting eta teh jam hiji peuting nah mana teh geus beres cenahnya nah udang-udang teh jam 4 dan lila teuing pipis lah cerita si budak awewe ieu teh masih bisa nah peuri cenah nya eta apa meureun peurina namanya irung kira ku irung apa meureun naon peurinya nya eta peuri meureun cenahnya nah eta peuri mama eta kunaon abi teh cenah dicaritakeun mimicina teh nah atuh make baju operasi umpamana ukur transfusi darah mah bet aing ke KPM ieu kitu-kitu teh jol dibuli girang teh meureun nya sumut intinya minta sakti yang segala macam iPad teh bener terdapat sperma di jero awak si budak teh nya keur dicek pas dicek teh bener eta sperma manehanana tah geus kapanggih kitu teh si dokter ablahu ieu teh nya naon coba upaya bunuh diri ya. Jujur aja Mas Diu nggak paham nih guys ya. Seperti pada intinya itu dia menceritakan alur kronologinya ya pada saat dibius ya bangun pagi sempoyongan dan ternyata ada merasakan sakit di bagian vitalnya ya seperti itu ya lalu visum dan hasilnya itu mencengangkan ya ini sorry ya boleh kita skip ya izin ya
Tapi luar biasa, thank you. Nuhun. Ini dari Cakra 905 FM Radio ya kayaknya ya. Kalian bisa ikuti di TikTok ya mungkin kalau mau selengkapnya. Karena masih banyak ini komentar netizen yang lainnya. Ada dokter perkosa anak pasien. Lo percaya nggak? Ini anak pasiennya sendiri loh. Bukan salah suntik, bukan salah obat, tapi memang niatnya yang bejat. Ini kejadiannya di Rumah Sakit Bandung. Ini dokter residen anestesi. Jadi kronologisnya, dia bawa anak ini ke lantai 7 di waktu dini hari. Alasannya buat ngambil darah, karena buat orang tuanya. Tapi korban malah disuntik sampai 15 kali, sampai disuruh buka baju. Lalu dikasih cairan ke dalam infus, sampai akhirnya korban tuh pingsan. Pas sadar, dia tuh udah pakai baju lagi dan dia merasa kayak ada sakit di bagian sensitifnya. Setelah itu, korban langsung melaporkan ke ibunya dan langsung melanjutkan ke kepolisian. Akhirnya dokter ini langsung ketangkap dan dijerat hukuman undang-undang kekerasan seksual dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tapi menurut lu cukup nggak untuk efek jerah 12 tahun ke orang-orang yang kayak gitu? Komen di bawah, kita bahas sama-sama. Jangan lupa follow ya. Kalian bisa Ada follow ya dokter di TikTok itu ya, Jemvel94 ya. Kalau menurut Mas Rio pribadi ya 12 tahun kurang berat, jujur ya, kurang berat ya. Minimal 20 tahun. Ya. Ini sangat biadab ya. Ini orangnya masih mulus. Beda sama maling ayam ya. Kalau maling ayam gimana tuh? Pasti udah bonyok-bonyok tuh. Depan terus. Yang dari sini aja nggak apa-apa. Mundur. Mundur, depan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya komentar netizen kita dengerin. Dokter ini biadab banget. Bayangin, dia memperkosa anak pasiennya sendiri. Nama dokter biadab itu Priguna Anugrah Pratama. Dia dokter residen anestesi di Universitas Pajajaran. Tragedi itu terjadi pada 18 Maret dini hari. Pelaku mendatangi korban, seorang perempuan berusia 21 tahun. Saat itu ayahnya sedang dirawat dalam kondisi kritis di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku kasih tahu korban bahwa ayahnya membutuhkan donor darah segera. Korban jelas langsung bersedia menyumbangkan darahnya. Pelaku lalu ngajak korban ke lantai 7 MCHC buat menguji cross match atau kecocokan darah. Bukannya dibawa ke ruang transfusi, korban malah dibawa pelaku ke ruang kosong. Di sana, pelaku menyuruh korban ganti baju operasi, pasang infus, dan disuntik midazolam alias obat penenang. Korban pun gak sadarkan diri. Pada saat itulah pelaku memperkosa korban. 3 jam kemudian korban sadar. Dia ngerasain badannya sakit, pusing, dan ada rasa nyeri di area kemaluan. Tapi pelaku tetap santai, bahkan sempat nganterin korban balik ke ruang perawatan pasien. Korban gak diam. Dia cerita ke keluarganya dan langsung visum. Hasilnya ditemuin sperma di tubuhnya. Dia langsung lapor ke Polda Jabar. Polisi bergerak cepat dan tetapin dokter biadab itu sebagai tersangka berdasarkan bukti visum dan keterangan saksi. Polisi juga menyita kondom bekas, alat suntik, hingga sarung tangan medis. Pelaku sempat mencoba bunuh diri dengan memotong nadinya sebelum akhirnya ditahan. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin langsung klarifikasi bahwa pelaku bukan pegawai tetap, tapi peserta pendidikan dari Universitas Pajajaran. Pihak rumah sakit juga langsung keluarin pelaku dan menyerahkan kasusnya ke pihak berwajib. Universitas Pajajaran juga bertindak. Status pendidikan pelaku langsung dicabut. Rektor Universitas Pajajaran, Rina Indiastuti, bilang mereka akan bikin tim evaluasi buat perketat seleksi dan pengawasan residen. Kementerian Kesehatan juga nggak tinggal diam. Mereka langsung masukin nama pelaku dalam blacklist seumur hidup. Konsekuensinya, pelaku nggak bisa lanjut pendidikan dan nggak bisa praktik lagi di Indonesia. Ini tindakan tidak manusiawi yang mencoreng profesi kedokteran, ucap Dr. Gigi Arianti Anaya dari Kementerian Kesehatan. Apa yang dilakukan pelaku bukan cuma kekerasan seksual. Apa yang dilakukan pelaku adalah kejahatan kemanusiaan. Bayangin, korban datang ke rumah sakit buat mendampingi dan menguatkan ayahnya. Korban juga bersedia sebagai pendonor darah buat menyelamatkan ayahnya. Tapi korban justru ditarget dan mengalami kekerasan
kekerasan seksual. Pelaku memanipulasi korban dengan atributnya sebagai dokter. Pelaku memanfaatkan jas dokter, fasilitas rumah sakit, dan bahkan obat penenang buat melancarkan kejahatannya. Ini jelas kejahatan kemanusiaan terencana. Karena itu pemecatan aja nggak cukup. Pelaku harus dihukum pidana seberat-beratnya dengan unsur pemberatan menyalahgunakan profesi. Kasus ini juga jadi alarm bahaya buat semua rumah sakit pendidikan. Gimana bisa seorang dokter residen membawa korban ke ruang kosong dan menyuntikkan korban obat tanpa diketahui petugas atau perawat rumah sakit? Bukankah transfusi darah bukan tugas dokter anestesi? Bukankah akses ke setiap ruangan di rumah sakit harus berkoordinasi dengan perawat atau dokter yang bertugas di ruangan itu? Apa yang dialami korban bukan cuma karena kebiadaban seorang dokter, tapi juga karena sistem di rumah sakit yang longgar dan beresiko. Jangan sampai kasus ini terulang lagi. Kita harus mengembalikan marwah rumah sakit dengan bersikap tegas kepada dokter predator seksual. Juga mengevaluasi potensi terjadinya kasus kekerasan seksual di dalam rumah sakit dan menutup celahnya. Yuk lawan kekerasan seksual. Ya, tadi ya, kok bisa? Dokter residen anestesi Unpad melakukan pemerkosaan ke pendamping pasien. Terjadinya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rame gara-gara akun DRG Mirza yang membagikan kisah ini di sosial medianya. Adiknya si korban ini menjelaskan bahwa polisi menemukan 2 kantong plastik di tempat kejadian. Plastik pertama berisi obat bius. Selain itu ada alat medis dan kondom yang telah terisi sperma. Dan plastik yang kedua itu ada obat bius dan alat-alat lainnya, tapi tidak ditemukan kondom, dan kondisi plastik kedua ini lebih usang atau lebih lama lah ya. Gara-gara itu polisi curiga ada korban lainnya, karena plastik yang kedua itu kayaknya udah lama ada di rumah sakit, tepatnya ada di lantai 7. Jadi kemungkinannya besar bahwa ini telah dilakukan sebelumnya, ada korban yang lain. Si adik korban ini juga minta untuk masyarakat tetap mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan, dan berita yang beredar memang sudah tertangkap. Gak nyangka gak sih, orang dan tempat yang harusnya memberikan kita rasa nyaman ternyata bisa membahayakan. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Dokter residen ini menarik sekali karena dari bukti-bukti yang ada itu nggak mungkin korbannya cuma satu gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya terungkap juga ya. Hari ini ada korban-korban berikutnya ya. Kita ikuti terus saja. Puas banget gua para Valde Turpis luar dalam ini soal kasus ruda paksa PPDS anestesi di Bandung itu. Gua nggak kaget sama sekali karena gua udah pernah bikin konten serupa waktu yang kasus Undip itu, dan dokter-dokter terutama pada ngamuk karena mereka tuh maunya tuh image mereka tuh suci, udah ngalah-ngalahin Buddha. Image loh ya, bukan aslinya. Nggak mau terlihat buruk atau terlihat tidak sempurna, itu adalah suatu bentuk kesombongan. Gue hilang respect terhadap dokter, walaupun keluarga gue dokter semua ya. Di momen gue lagi di stase anestesi, ada ini dokter, dia make fun of someone's penis, bilang, lihat deh, ini kecil banget punya dia, itu penis apa klitoris. Terus kayak hahaha, semua orang ngakak. Udah mati, gue nggak etis banget. Ini pasien lagi pingsan dikata-katain. Terus kita sering banget tuh dilemparin pakai stetoskop, diinjek kakinya, dikatain goblok, aduh segala macem lah. Tapi kalau gue curhat, ya namanya sekolah kan wajar. Itu mah nggak separah zaman dulu. Lemah lu, nggak usah jadi dokter lah. Setelah gue lulus, gue kira gue udah tahu segalanya. Oh oke lah, gue survive. Ternyata it's worse than I thought. Kayak banyak banget perselingkuhan, tidur sana sini. Ada nih dokter ya, dia ganteng baik ke gua kayak inget, oh yaudah meninggalnya baik gitu. Taunya dia sebelum meninggal itu selingkuh sama koas yang gua kira baik aja, ternyata busuk semua. Kayaknya Indo aja deh yang kayak gitu. Enggak, teman gua di Amerika juga mengalami hal yang sama. Dia lagi lawsuit kasus pelecehan di sana. Tapi ini kan nggak cuma di kedokteran ya, di showbiz kayak di Korea yang lompat sama minor, pacaran sama anak di bawah umur tuh kan juga mirip-mirip ya, kayaknya keras militer gitu. Menurut gua dimanapun ada yang namanya power dynamic, di situ ada abuse. Apalagi dalam isolation ya. Ini gua post, gue yakin nih banyak nih komen-komen kedokteran Jakarta bilang, Unif gua enggak tuh. Kayak berasa paling suci sedunia, kayak sombong amat, kayak how dare you tarnish my name. Hanya karena lu gak ngalamin doesn't mean it doesn't happen. Gua aja at least self-aware ya. Gua alhamdulillah nggak kena tuh kasus-kasus seperti itu. Cuman pernahnya tuh di-insult, digebukin, atau ya gitu doang lah ya, nggak ada berbau seksual. Tapi I am aware
gue itu ignorant gitu, termasuk ignorant loh. Cuman ya memang nggak semuanya lah, banyak juga dokter baik yang gue cannot thank them enough. Kayaknya kalau nggak ada mereka gue nggak lulus atau nggak udah lompat. Ya, ini yang ngomong dokter juga ya. Jadi di dunia kedokteran ini mirip sekali ya di baliknya itu ya. Bahkan pada saat pendidikan seperti yang diceritakan tadi ya. Oke, lanjut. Kok parah banget gini guys ya. Lihat nih, dokter lo ini malah lagi proses ambil spesialis jurusan anestesi. Tapi keji banget, malah pakai profesi dan ilmu kedokterannya untuk perkaos perempuan. Parahnya yang diperkaos itu keluarga pasien. Dan modusnya itu loh, bilang kalau misalnya pasien itu kekurangan darah, terus mengarahkan kalau misalnya keluarga pasien itu untuk donor darah. Bukannya didonor, bukannya diambil darah, malah dibius. Kalau dari keterangan polisi ini sudah direncanakan, karena si dokter bejat ini waktu perkaos itu pakai alat pengaman. Untung lah ya si korban ini dan juga keluarganya itu aware waktu si korbannya ini merasakan kesakitan, ada rasa sakit lah di daerah itu ya. Dan terus diperiksa dan memang betul ditemukan jejak-jejak si dokter bejat ini. Langsung lah si dokter bejat ini kena tangkap. Gila kan ya, sekolah tinggi-tinggi, profesi mulia, malah jadi tukang perkaos. Lihai banget itu caranya itu, penuh strategi. Curiga sih bukan korban pertama ya. Gimana menurut kalian? Iya, curiga ya, bukan Lihat nih, korban pertama ya. Lanjut ya. Sorry. Dokter lo ini malah lagi lanjut guys. Ternyata korbannya ini. bertambah banyak. Kasus dugaan seorang dokter PPDS Unpad kembali menguak kenyataan pahit yang sering terjadi dalam dunia terapi yang saya geluti, bahwa korban pelecehan sering memilih diam. Sebagian karena takut, sebagian karena malu, dan sebagian lagi karena bingung dengan apa yang mereka rasakan. Ya, saya tahu, mungkin terdengar aneh, tapi beberapa korban justru merasa ada sensasi di tubuh mereka saat terjadi hal yang membuat mereka merasa bersalah, jijik pada diri mereka sendiri, bahkan takut dianggap menikmati. Padahal itu semua adalah respon tubuh, bukan pilihan sadar. Dan itu sangat manusiawi. Sebagai hipnoterapis, saya tidak menghakimi. Saya bantu mereka kembali ke momen itu, bukan untuk menghidupkan luka, tapi untuk menetralisirnya. Untuk membebaskan mereka dari rasa bersalah, dari trauma yang membayangi, dan dari bayang-bayang penyimpangan yang mungkin bisa muncul dari kemudian hari. Banyak yang akhirnya bisa tidur nyenyak lagi, bisa tersenyum lagi, dan yang paling penting, bisa memandang diri mereka sendiri dengan kasih sayang, bukan kebencian. Jika Anda atau orang terdekat mengalami hal serupa, jangan pendam sendiri. Luka batin tidak bisa disembuhkan dengan waktu saja. Kadang butuh seseorang yang benar-benar mengerti untuk memandu proses tersebut. Anda tidak sendiri dan Anda tidak salah. Saya hipnoterapis. Terima kasih. Iya, ini Ternyata hipnoterapis ya rupanya ya. Kalian bisa ikuti di TikTok ya. Oke, lanjut ya. Ini anggota Jangan DPR lagi ya. ada Agus Nohen, terus kalau ini no otak no brain. Yang kayak gini nggak ada kasih ampun ya. Siapa yang sepakat untuk vonis sanksi hukum maksimal untuk Priguna Anugrah Pratama? Assalamualaikum besti-besti Luf Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita adalah sanksi hukum maksimal bagi pelaku kekerasan seksual. Di tengah kita sedang berjuang menghadapi perang dagang melalui ketetapan tarif baru dari Amerika Serikat, di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja, di tengah kita sedang berjuang bareng-bareng untuk bisa menghadapi situasi global yang gak gampang, masuklah itu berita tentang seorang dokter residen yang pada pertengahan Maret 2025 melakukan kekerasan seksual. Gila, kesel banget. Tadinya sih nggak mau komen, tapi hal-hal kayak gini mesti disuarakan. Udah gila tuh orang. Siapa namanya, Neng? Priguna Anugrah Pratama. Priguna Anugrah Pratama, nggak pakai inisial. Ini dia mukanya nih, apalin bareng-bareng. Priguna Anugrah Pratama. Modusnya adalah ngambil mau transfusi darah, ya. Nggak ngerti, nih otaknya isinya apa nih? Otaknya isinya apa? Udah gila orang kayak gini. Kasih komen di bawah ini, viralkan, dan untuk siapapun, lu para predator, jangan macem-macem ya. Kita akan suarakan, jangan lagi ada Agus Nohen, terus kalau ini no otak no brain. Gila banget bisa melakukan ini ke keluarga pasien. CCTV sudah membuktikan, dan kemudian juga ini jangan sampai pihak rumah sakit artinya perketat keamanan. Tapi jelas sih nggak waras ini, nggak waras. Tapi jangan dianggap nggak waras, ntar nggak ada sanksi hukum. Jangan lagi ada ini Agus adalah Nohen.
Rieke Diah Pitaloka ya, anggota DPR RI ya. Oke, dari DPR ya barusan. Sekarang lanjut. Kok cuman Priguna yang dijerat hukum? Harusnya ada pelaku lain yang patut dijerat juga. Menarik ya, kita dengerin ya. Priguna Anugrah Pratama alias Peap, si calon dokter spesialis sudah resmi ditahan penyidik di Mapolda Jawa Barat karena diduga telah melakukan kekerasan seksual atau meruda paksa gadis 21 tahun yang sedang menunggui bokapnya yang dirawat di ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Peap terlebih dahulu memberikan suntikan cairan obat bius kepada korban di saat korban dibujuk untuk melakukan transfusi darah. Untuk keperluan pasien yang tak lain adalah bapak korban. Korban diminta melepas seluruh pakaiannya dan mengganti dengan baju operasi di ruang nomor 711 atau gedung MCHC rumah sakit pada dini hari, sekitar pukul 1 dini hari. Di saat itulah pelaku memberikan beberapa suntikan kepada korban, hingga korban tidak sadarkan diri. Dan ketika korban siuman di pagi hari, korban merasakan sakit pada alat vitalnya, sehingga korban minta dilakukan visum, dan alhasil diketemukan sisa sperma pelaku. Menurut keterangan pers polisi, pelaku bakal dijerat menggunakan pasal 6 huruf C, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi juga menyatakan telah memeriksa 11 orang saksi, termasuk korban, ibu dan adik korban, termasuk beberapa perawat, dokter, serta pegawai rumah sakit lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, lokasi kejadian kan di rumah sakit besar, dan pastinya tidak hanya pelaku sendirian yang sedang piket atau berjaga pada malam itu. Masa iya, tidak ada satupun dokter, perawat, atau tenaga medis lain, atau petugas keamanan, atau petugas kebersihan yang menaruh curiga kepada pelaku, yang infonya juga terlihat mondar, mandir di lokasi berjam-jam, sampai dengan korban siuman. Pastinya juga ada CCTV. Jangan sampai ada pembiaran dari rekan-rekannya, atau pura-pura tidak mengetahui, atau pelaku sudah lihai, karena ini bukan yang pertama. Atau seperti apa? Jika benar ada pembiaran dari rekan pelaku, maka selain pelaku juga bisa dijerat pidana. Kalau menurut kalian gimana guys? Adakah yang tahu pada saat pelaku melakukan itu di lokasi? Ya, ini menarik sekali ya, karena ya nggak mungkin sekali ya kalau dia melakukan sendirian. Ini hal yang sangat berat ya, terencana ya, seperti itu ya. Karena ini rumah sakit ya, bukan pos jaga ronda yang isinya kadang 2-3 orang, yang satu ketiduran ya kan. Ini rumah sakit guys, orangnya banyak ya. Ada security, ada dokter yang lain, ada perawat yang lain. Bisa-bisanya ya. Ini kejadian mulai dari tengah malam sampai dengan pagi ya baru siuman ya. Nggak masuk akal sih ya kalau nggak ada yang tahu ya, gitu ya. Ya lanjut. What the gue nggak habis pikir kejadian memalukan kayak gini dilakukan oleh kakak kelas gue sendiri. Oke, adik kelasnya ini harus nih. banget gue bahas. Buat yang belum tahu atau belum paham sama berita ini, gue kasih tahu kronologinya. So welcome back guys to another episode of Kasih Tahu Fon. But before that, trigger warning dulu, karena mungkin pembahasan gue kali ini bisa menjadi sensitif untuk beberapa orang. Oke, so lagi geger, dokter PPDS Anestesi Universitas Pajajaran diduga orang perempuan di dalam rumah sakit. Dan anehnya, yang menjadi korban itu bukan pasien, melainkan cuman penjaga dari pasien. Usut punya usut, ternyata korban itu sedang menjaga ayahnya yang lagi di rumah sakit, di ruang ICU. Ceritanya ini, papanya udah kritis dan membutuhkan darah. Jadi anaknya memerlukan uji cross match untuk tahu nih, darahnya cocok apa enggak. Nah, si pelaku dokter yang berinisial P ini bilang, cross match-nya sama saya aja, biar prosesnya cepet. Ya udah, korban disuruh ke gedung lantai 7, yang which is itu gedung masih baru dan masih kosong, dan disuruh untuk ganti baju pasien dan dia diinfus. Padahal sebenarnya cross match itu gak perlu sampai selebay itu, dan mungkin dia nggak ngerti prosedur dari cross match-nya, jadi dia manut-manut aja. Saat itulah si dokter P melancarkan aksinya. Dia itu memasukkan obat bius lah, sehingga korban jadi nggak sadar, dan pas dia bangun dia ngerasa nih, oh yang sakit bukan cuman daerah yang diinfus, juga sakit. Makanya dia visum, ternyata ada bekas cairan dan juga yang berceceran di lantai. Dan kalian tahu apa? Papa dari korban akhirnya meninggal. Gila, anaknya di dan papanya meninggal. Wah,
Gatel nih kepala gue Gak bisa marah-marah guys, di sini code violation, ngerti gak sih? Itu parah banget sih, lo parah banget. Sampai sekarang detik ini gue masih nggak nyangka. And yes, you heard me right, awal gue bilang dia kakak kelas gue. Satu sekolah sama dia waktu gue SD, dia udah SMA. I know his family. Padahal menurut gue, as someone that knows him, he comes from a good family. Even papanya juga dokter. And you have a wife. You have a pretty wife. I think you have something in your brain. Karena who's in their right mind mau throw all away every potential that has been given to you. Keluarganya berduit, lengkap, istrinya cantik, sekolah dokter. Ya apalagi cuman buat kesenangan semenit doang, you throw it all away. Perkembangannya dia sudah ditahan, alhamdulillah. Tapi so far yang gue dengar dia hanya di ban dari kampus, tapi belum ada cabutan surat izin gitu deh. Gue kasih tahu ya, please blacklist orang ini. Orang ini tidak layak untuk menjadi dokter, apapun itu. Dokter umum, dokter spesialis, dokter apapun. Pokoknya tenaga medis, especially dokter itu ya, mereka itu punya privilege untuk menyentuh badan kita. Jadi untuk orang-orang seperti itu, please jangan dikasih lolos. Memalukan. Ya, memang kalau jadi dokter kan ada privilege itu ya, tapi kenapa bisa lolos ya? Kan pastinya ada tes psikologis ya dulunya itu ya. Oke. Kita mau dengerin dari Pak Reza. Tapi bagi saya, memahami kejahatan yang sedemikian dahsyat yang dilakukan oleh oknum dokter yang satu ini, perbincangan tentang motif patut kita kesampingkan. Kita lebih berfokus untuk meyakinkan kita bersama bahwa tindakannya adalah sungguh-sungguh berencana dan tidak terlalu kemungkinan bahwa korbannya lebih dari satu. Saya membangun spekulasi sedemikian rupa karena berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, betapa fasihnya si pelaku ini mendapatkan akses ke obat-obatan atau ke zat bius di rumah sakit. Kemudian juga dia mengenal betul lokasi tempat di mana dia akan melancarkan aksi jahatnya. Dia pilih waktu yang tanda petik sempurna, yaitu dini hari, yang barangkali secara umum kita kenal waktu tersebut sebagai waktu yang paling rentan, waktu orang istirahat, waktu orang tidak waspada. Kesempurnaan dalam melancarkan aksi jahat itu yang membuat saya sekali lagi menduga barangkali ada korban lebih dari satu. Pada aspek itulah semestinya kita lebih banyak berdiskusi untuk memastikan bahwa pelaku nantinya akan dihukum seberat-beratnya sekiranya divonis bersalah. Lakukan audit terhadap zat-zat kimia atau obat-obatan yang diakses oleh oknum dokter tersebut, sehingga bisa dipastikan apakah ada atau tidak obat-obatan atau zat-zat kimia yang telah digunakan secara tidak bertanggung jawab, tanpa jelas peruntukannya. Itu merupakan pintu awal tentang penggunaan instrumen kejahatan oleh pelaku bisa dibuktikan oleh otoritas terkait. Pertama. Yang kedua, memahami bahwa profesi dokter adalah profesi yang superior di lingkungan rumah sakit, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa ada tindak tanduk tidak pantas, perbuatan tidak senonoh yang jangan-jangan sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut dan diketahui oleh sejawat, diketahui oleh sesama pekerja di rumah sakit. Namun sekali lagi, karena dokter berada pada posisi yang superior, tidak terlalu kemungkinan pihak-pihak atau pekerja lain di rumah sakit tersebut selama ini memilih untuk tutup mulut. Sekarang kita semangati mereka untuk menjadi whistleblower, menyampaikan laporan terkait ada tidaknya tindak tanduk yang tidak pantas yang barangkali sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut. Tetapi bagi saya, memahami kejahatan yang sedemikian dahsyat yang dilakukan oleh oknum dokter yang satu ini, perbincangan tentang motif patut kita kesampingkan. Kita lebih berfokus untuk meyakinkan kita bersama bahwa tindakannya adalah sungguh-sungguh berencana dan tidak terlalu kemungkinan bahwa korbannya lebih dari satu. Saya membangun spekulasi sedemikian rupa karena berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, betapa fasihnya si pelaku ini mendapatkan akses ke. Jadi bahkan Pak Reza Indragiri pun menduga ya, ini korban nggak mungkin kalau cuman korban yang pertama ya, karena fasih sekali ya dalam menjalankan aksinya. Selain itu, akses ke obat-obatan tadi ya, obat bius dan segala macamnya, itu kok bisa? Apakah dia ini orang berpengaruh di rumah sakit itu? Tapi ya nggak mungkin ya, kan dia itu cuman ini ya, kayak kalau istilah anak sekolah itu kan kayak magang gitu ya, apa ya namanya, PK apa itu ya, bukan pekerja di situ, dia itu sekolah ya, kan mau jadi spesialis anestesi ya, jadi ya statusnya bukan karyawan situ. Tapi kalau dengar cerita dari adik kelasnya tadi, dia itu dari keluarga yang lumayan ya, bahkan ayahnya dokter juga,
apakah ada kaitannya dengan ini ya yang dikatakan Pak Reza Indragiri ini ya? Apakah dia punya powernya bukan sebagai karyawan ya? Nggak tahu ya sebagai yang lainnya. Oke, lanjut aja nih berita terbaru di hari ini. Nih. Belum. Anjir lah, Sugan mah dokter birahi ya manya. Gila, anak pasien cuy diperkosa, dibius di rumah sakit. Astagfirullahalazim. Padahal di imah teh boga pamajikannya. Nah teh cicing di imah we gitunya jeung pamajikan anak. Ya anak batur. Astagfirullah, nyebut. Astagfirullahalazim. Iya sih gana lamun awan ngafirakeun bakal adem-adem aya wae gitu. Bakal manehna teh masih kene aman we sigana teh di rumah sakit gitu. Anjir mending jadi sararian ki, jadi ngeri ki nya lamun misalkan berobat ka dinya apal aya kasus ieu terus ditangani ku dokter eta. Mending sararian aing mah nya. Cek urang mah nya aduh nanaonanya padahal makan boga pamajikan di imah. Nah teh di imah we gitu jeung pamajikan uruskan dulu gitu urusan si Joninya di rumah. Jangan kau jadikan anak orang lain sebagai pelampiasan, Bang. Astagfirullahalazim, ya Allah. Gila, demi si Otong yang tidak seberapa itu anjir. Dia rela menghancurkan karirnya. Astagfirullah, ya Allah. KDI-nya ke pihak rumah sakit ataupun ke pihak kampus, kalau sekiranya gitu orangnya kelihatan mukanya muka mesum, mending jangan dilolosin lah gitu, kasihan anak orang. Soalnya ada banyak gitu ya kasus seperti ini teh, bukan hanya sekali ini aja gitu. Ya itu mah dimanapun lah, bukan hanya di sini gitu, di daerah lain. Oke, ada gitu banyak yang dokter cabul seperti ini teh, mendingan jangan lah aing mah teuing Gus tak bisa berkata-kata. Kalian bisa bantu terjemahkan di kolom komentar ya. Oke, lanjut guys. Sorry. Sampean penipuan. Nah ini ternyata korban pemerkosaan dokter PPDS bertambah. Informasinya korban ini terbaru ini ya. Bertambah ya saat ini. Polda Jawa Barat mengungkapkan ada dua korban baru kasus ya. pemerkosaan Info yang dari juga dilakukan Polda Dr. Priguna Jabar. Anugrah Pratama. Mereka adalah pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang berusia 21 tahun dan 31 tahun. Dari pengembangan kepolisian, pelaku memperkosa kedua wanita muda itu di waktu yang berbeda. Namun lokasinya sama, bener kan dugaan dari lantai 7 gedung netizen baru Rumah tadi ya. Sakit Hasan Sadikin. Dari pengembangan kepolisian, modus yang dilakukan pelaku juga sama, yakni melakukan pembiusan agar korban tidak sadarkan diri. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 dan 16 Maret 2025. Usai peristiwa tersebut, kedua korban mengaku merasa pusing dan sakit di bagian alat vitalnya. Saat ini Polda Jabar telah memeriksa 13 orang saksi dan akan melakukan tes uji lab dari DNA yang ditemukan untuk mengetahui apakah ada pelaku lainnya. Sangat tidak berperi kemanusiaan, gitu ya. Ini bagaimana pelaku ini begitu tega untuk melancarkan aksinya. Sementara itu pemirsa, kemarin polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai 7 gedung RSHS Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS Priguna Anugrah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Olah TKP melibatkan tim Puslap 4 Polri dan Bidokes Polda Jabar. Olah TKP ini guna mengungkap kronologis peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Dr. Residen Priguna. Terkait hasil pemeriksaan, polisi belum mau membeberkan ataupun memberikan keterangan karena proses olah TKP masih berlangsung. Ternyata tidak ini hanya... ya, ini info terbaru, korban terus bertambah ya, bahkan langsung 2 ya hari ini. Ini nggak mikir apa gimana ya? Di rumah sakit ada rekaman CCTV guys ya, ada CCTV. Ini si Priguna ini masa nggak mikir ya? Kan ujung-ujungnya ketahuan juga ya. Memang yang membuat dia selamat selama ini itu karena si korban mungkin ragu-ragu dan nggak berani gitu ya, masih cuma sekedar menduga-duga gitu ya, akhirnya nggak berani bersuara gitu ya. Ini kita patut apresiasi untuk korban yang terakhir ya, dan tentunya juga tetap ikut prihatin ya. Jadi hanya dalam kurang lebih 1 bulan tuh ada 3 korbannya udah ya. Ini masih bisa bertambah lagi guys ya, karena
yang berani-berani ngaku ya. Ini masih ada 3 ini ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Bejat banget ini dokter ya. Semoga dapat hukuman maksimal ya, minimal 20 tahun lah, minimal tuh ya. Karena ini dampaknya luar biasa ya, apalagi ya gimana ya, ya tua muda sih sama semua itu korban ya. Cuman buat yang muda-muda tadi ini bisa menimbulkan trauma yang sangat panjang ya. Dia masih punya masa depan yang baik ya, anak-anak ini ya. Ada yang masih 21 tahun itu guys ya. Gila lah ini dokter. Pokoknya hukum seberat-beratnya lah ya. Oke guys, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya yang untuk dibahas ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.